Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 5. Sekarang kita mau membahas yang nomor 8 sampai dengan nomor 12. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Ini saya sediakan lagi hafalannya untuk yang di LKS 5 ini ya, bahwa kodan 1 semuanya positif, kodan 2 hanya sin-nya, kodan 3 hanya tan-nya, kodan 4 hanya cos-nya ya. Perhatikan saya tidak menyebutkan yang kosek karena kita tahu kosek itu adalah sepersin. Jadi kalau sin-nya positif, maka koseknya juga positif ya, dan seterusnya. Nah, jadi tanda dari nilai akar cos minus alfa adalah titik, titik, titik. Nah, ini soal pertama-tama kita harus tahu ya bahwa cos dari minus alfa itu sama dengan cos alfa. Nanti ini ada di LKS 7 atau 8 ya. Jadi kita gunakan dulu ya bahwa cos dari minus alfa itu sama dengan cos alfa. Artinya apa? Artinya dari soal awal yang bentuknya sedemikian, kita bisa hilangkan saja alfanya. Kita anggap ini adalah cos, akar dari cos alfa. Oke? Nah, jadi kalau dia di kuadran 1 alfanya, maka cos alfanya akan positif. Oke? Nah, ini. Cos alfanya akan positif. Kalau kita akarkan, hasilnya tetap positif. Nah, kalau dia di kuadran 2, maka cos alfanya itu akan negatif. Nah, negatif kalau di akar tidak bisa dihitung. Oke? Tidak memenuhi. Jadi tidak mungkin alfanya negatif. Maksudnya tidak mungkin alfanya kuadran 2, kalau dia kuadran 2 tidak bisa dikerjakan. Oke, sama juga yang kuadran 3. Alfanya kalau kuadran 3, maka cos alfanya akan negatif, di akar tidak bisa dihitung. Kalau dia kuadran 4, kembali ke positif, akarnya tetap positif. Artinya apa? Artinya ini soalnya adalah soal bonus, karena tidak jelas alfanya di mana. Kalau alfanya di kuadran 1 atau kuadran 4, maka nilainya positif. Tapi kalau kodenya alfanya di kode 2 atau 3 ini tidak bisa dihitung. Karena kalau tidak bisa dihitung, maka kita tidak bisa menentukan jawabannya yang mana, ya. Nah, lanjut, untuk soal nomor 9, apabila sin alfa lebih besar dari cos beta, maka pernyataan yang benar adalah titik, titik, titik. Oke? Nah, kita ambil saja alfanya misalnya 45 derajat ya, dan betanya kita ambil 60 derajat. Oke? Nah, sin alfa menjadi setengah akar 2, cos beta menjadi setengah. Oke, nah perhatikan akar 2 itu kira-kira 1,4 dikali setengah jadinya 0,7. Sedangkan setengah itu kan 0,5 ya, berarti 0,7 lebih besar dari 0,5, maka ini sesuai. Oke, nah selanjutnya kita tinggal uji satu persatu rumus, eh, uji satu persatu nilai-nilai dari pilihan ini ya. Nah, terus perhatikan ini ada menggunakan sinus minus alfa. Nah, kita harus tahu bahwa sinus minus alfa itu artinya sama dengan minus dari sinus alfa. Oke, nah ini dihafal dulu. Nah, terus sinus alfanya kan setengah akar 2. Jadi dikali minus menjadi minus setengah akar 2. Nah, cos minus beta itu tetap cos beta ya, sesuai dengan rumus ini. Nah, dua rumus ini ada di latihan 9 atau 8 kita gunakan dulu ya. Jadi cos minus beta itu adalah cos beta tetap setengah. Lalu kita uji setiap opsi ya. Nah, opsi A berarti sinus minus alfa lebih besar dari cos minus beta. Oke, nah ini kita sudah tahu nilainya adalah min setengah akar 2. Lebih besar dari setengah. Nah, ini jelas-jelas salah karena ini yang depannya negatif ya. Sedangkan yang belakangnya positif. Nggak mungkin negatif lebih besar dari positif. Nah, lalu kita masuk ke yang B. Sinus alfa kurang cos beta sama dengan 0. Oke? Sinus alfa adalah setengah akar 2 dikurang dengan setengah sama dengan 0. Nah, ini jelas-jelas salah ya. Nah, lalu kita masuk yang C. Sin min alfa berarti sama artinya dengan minus setengah akar 2. Sedangkan yang cos min beta itu tetap setengah. Nah, ini negatif, yang depannya positif. Negatif lebih kecil dari positif, cocok ya? Maka jawaban yang cocok adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Apabila tan theta per sin theta positif, ditanya tetanya di kuadran berapa? Oke, nah ini sudah mirip dengan soal sebelumnya, soal nomor 7 ya. Kita info soalnya tan theta per sin tetanya positif. Kemungkinannya kalau bentuk per positif berarti bisa dua-duanya positif ya. Jadi positif bagi positif hasilnya positif.
Berarti tan tetanya positif, sin tetanya positif, maka yang sesuai harus di kuadran 1. Atau atasnya positif, maksudnya atasnya negatif, bawahnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Oke, nah berarti tannya negatif, sinnya negatif, yang sesuai kuadran 4 ya. Maka jawaban yang sesuai adalah dia bisa di kuadran 1 atau kuadran 4. Maka jawabannya A. Nah, nomor 11, sin 45 tambah sin 135 kurang cos 135 kurang cos 45. Pertama-tama kita harus tahu bahwa sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Yang ini positif, yang ini negatif, maka habis ya. Depan dan belakang habis. Tersisa siapa? Tersisa sin 135 kurang cos 135. Nah, ini adalah kuadran 2. Ini juga kuadran 2. Nah, ingat, sin kalau kuadran 2 itu positif. Oke? Nah, cos kalau kuadran 2 itu adalah negatif. Tapi dikurang. Jadi, kurang yang negatif menjadi positif. Maka, positif tambah positif, hasilnya tetap positif, pasti lebih besar dari 0 ya. Maka jawabannya adalah A. Jadi, kita tidak perlu tahu sin 135 nilainya berapa. Kita hanya perlu tahu, oke, dia pasti positif. Yang ini pun sama. Oke? Nah, nomor 12 caranya sama lagi ya. Sin 105 ini ada di kuadran 2, berarti dia positif. Nah, lalu yang bentuk kedua, sin 375. Nah, karena ini lebih dari 360, kita buang saja 360-nya, maka tersisa 15. Oke, nah 15 itu kan di kuadran 1 ya, berarti dia positif lagi. Nah, lalu yang suku ketiga, sin 465 sama juga dia lebih dari 360, kita buang 360-nya, tersisa 105 ya. 105 ada di kuadran 2, berarti sin 105 tetap positif. Selanjutnya, 765 itu bukan hanya 360, dia 2 kali dari 360, karena 2 kali 360 adalah 720. Kita buang saja 720 dari 765 ini, maka tersisa 45 ya. 45 ini kuadran 1 berarti positif lagi. Artinya apa? Artinya ini positif, yang ini positif lagi, ya, yang ini positif lagi, yang ini positif lagi. Artinya setiap sukunya positif, kalau kita jumlah maka tetap positif. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Oke? Nah, demikianlah pembahasan beberapa soal di video kali ini. Ingat untuk selalu belajar, banyak berlatih, banyak menghafal rumus, maka kalian pasti bisa. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silakan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.